Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syahrul Anwar Hayaan, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, program studi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, kali ini saya akan sedikit kuliah Filosofi Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, di dalam mata kuliah ini saya akan membahas di dalamnya itu topik 2 tentang koneksi antar materi. Dan pertanyaan yang saya akan jawab yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Dan pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dan pertanyaan yang saya akan jawab soal pertama yaitu, sebelum saya mempelajari topik refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memiliki beberapa keyakinan dan pandangan tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebagai seorang guru. Pandangan ini sangat mempengaruhi pendekatan pengajaran saya. Pertama, saya percaya bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik. Saya berpikir bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, dan cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan beragam, di mana setiap siswa merasa diterima dan didukung dalam perjalanan mereka. Kedua, sebelum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mungkin lebih fokus pada aspek penilaian dan hasil belajar. Saya mungkin lebih condong pada pendekatan tradisional yang menilai keberhasilan siswa berdasarkan tes dan ujian. Namun dengan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari pentingnya meresapi proses belajar siswa, membantu mereka memahami gagasan, mengembangkan keterampilan metakognitif, dan merangsang pemikiran kritis. Selain itu, saya mungkin lebih cenderung menjadi pemberi informasi dalam kelas daripada di luar kelas, dan mengeksplorasi pengetahuan, mengajukan pertanyaan yang mendalam, dan merangsang pemikiran reflektif. Selain itu, saya sekarang lebih memahami pentingnya membangun hubungan positif dengan siswa. Sebelumnya mungkin saya kurang memperhatikan aspek ini, namun dengan pemahaman tentang Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa hubungan yang baik dengan siswa dapat berkontribusi signifikan pada pembelajaran mereka. Dengan memahami topik refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, pandangan saya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas telah berubah. Saya sekarang lebih terbuka terhadap pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, inklusif dan reflektif. Saya percaya bahwa pemahaman ini akan membantu saya menjadi seorang guru yang lebih efektif dan berdaya guna dalam mendukung perkembangan siswa sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pertanyaan yang saya akan jawab soal kedua yaitu, setelah mempelajari topik tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara,
banyak hal yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang guru. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia, dan pemahaman terhadap filosofinya telah membantu saya berkembang sebagai pendidik. Berikut beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satu konsep penting dalam filosofi Ki Hajar Dewantara adalah ilmu itu adalah cahaya. Saya kini lebih memahami pentingnya membimbing siswa untuk menjadi pengajar ilmu sendiri. Saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah oleh siswa. Saya memberikan mereka lebih banyak otonomi dalam belajar mereka. Dan yang kedua yaitu inklusi dan keberagaman. Ki Hajar Dewantara mengadvokasi pendidikan untuk semua tanpa pandang ras, agama, atau status sosial. Saya sekarang lebih sadar akan pentingnya inklusi dan keberagaman dalam kelas. Saya bekerja untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Dan yang ketiga itu pengembangan karakter. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Saya kini lebih fokus pada pembentukan karakter siswa, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab selain pengetahuan akademik. Dan yang keempat yaitu peran guru sebagai pendamping. Saya melihat diri saya sekarang sebagai seorang pendamping dalam perjalanan pendidikan siswa, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Saya berusaha mendengarkan siswa dengan lebih baik, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan bimbingan yang sesuai. Dan yang kelima yaitu pemikiran kritis. Filosofi Ki Hajar Dewantara mendorong pemikiran kritis. Saya mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, meragukan, dan merenungkan apa yang mereka pelajari. Saya memberikan mereka ruang untuk mengemukakan pendapat mereka dan menghormati keragaman pandangan setiap teman. Dalam banyak hal, pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara telah mengubah pendekatan saya terhadap pendidikan. Saya kini lebih berfokus pada pengembangan pribadi dan intelektual siswa, serta berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka sebagai individu yang berilmu, bertanggung jawab, dan beretika sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pertanyaan yang saya akan jawab soal ketiga yaitu, untuk segera menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas saya, ada beberapa langkah konkret yang dapat saya lakukan. Yang pertama itu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang aktif. Saya dapat merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa, misalnya menggunakan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau simulasi untuk membantu siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Dan yang kedua itu menghargai keberagaman. Saya harus memastikan bahwa lingkungan kelas saya merangkul keberagaman siswa, baik dari segi latar belakang budaya, kemampuan, atau minat. Saya akan berusaha untuk memasukkan materi yang mencerminkan beragam perspektif dan menghormati keunikan setiap siswa. Dan yang ketiga yaitu fokus pada pengembangan karakter. Selain pembelajaran akademis, saya akan mencari peluang untuk mengembangkan karakter setiap peserta didik atau siswa. Ini dapat dilakukan melalui diskusi tentang nilai-nilai, proyek sosial, atau bahkan
melalui contoh tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu mendengarkan dan berkomunikasi dengan siswa. Sehingga apa yang kita butuhkan terhadap setiap siswa perlu adanya yang namanya tentang berkomunikasi. Saya akan meningkatkan komunikasi dengan siswa, mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran mereka, serta memberikan mereka ruang untuk berbicara. Saya juga akan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan siswa untuk memahami kebutuhan dan perkembangan mereka. Dan yang kelima itu mendorong pemikiran kritis. Saya akan merancang pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan merangsang diskusi yang mendalam. Saya akan memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengemukakan pandangan berbeda dan berdebat dengan sopan. Dan yang keenam yaitu menggunakan teknologi pendidikan dengan bijak. Saya akan memanfaatkan teknologi pendidikan untuk memperluas apa yang mereka akses dan memperkaya pembelajaran, tetapi juga akan memastikan bahwa penggunaan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketujuh itu memelihara sikap toleransi dan keterbukaan. Saya akan menjadi contoh untuk bagaimana dalam menghormati perbedaan dan pemeliharaan sikap toleransi terhadap semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Langkah-langkah ini akan membantu kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan lebih baik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, berpusat pada siswa, dan fokus pada pengembangan karakter serta pemikiran kritis. Dengan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, saya dapat menjadi sumber informasi yang lebih efektif dalam mengimplementasikan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.